aku tuh harusnya 2012 awal tahun itu daftar. Jadi mulanya sih istri yang karena dia belum pernah haji. Daftar aja bulan Februari. Mau daftar aja. Terus dia kasih receipt yang Departemen Agama itu. Udah itu terus di situ dia bilang, oh dapetnya yang jadi pas habis daftar udah itu terus keluar dia bilang, Pak 2011 nggak dapet ya Pak ya, ini urutannya nomornya sekian ini untuk 2012. Ya udah nggak apa-apa. Sampai Ramadan 17 Agustus aku masih ingat, dia telepon, Pak alhamdulillah kemarin kita dapat tambahan kuota, nomor bapak pas masuk berangkat ya Pak ya, mulai dari bulan Agustus tuh ya persiapan, betul-betul persiapan fisik. Terus waktu awal itu dari sisi daftarnya, terus waktu awal saya bilang uangnya nanti ya kalau 2012, saya bilang disiapinnya belakangan. Nah yang lucunya tuh karena kita mikirnya 2012 fundingnya nggak disiapin, dimin aja gitu, nggak dibayar, hanya juga nggak dibayar, biarin aja, daftar aja pokoknya. Tapi beberapa hari sebelum kasih tahu dapat quote itu berangkat, atau ada rezeki segitu, ada buat di rumah gitu lebih. Terus begitu berapa hari kemudian ada telepon, oh ini dia nih uangnya nih untuk ini nih rezekinya. Jadi yang kata Mbak Anis bilang itu benar-benar namanya personal invitation. Personal invitation itu betul-betul berasa gitu. Jadi bukan siapa yang mau pergi can go gitu. Ya banyak dengar cerita bahwa saudaraku sendiri juga udah daftar duluan, saya berangkat juga kemarin Ramadan. Waktunya dekat, istilahnya tuh masih di amplop gitu. Tapi rezeki ini alhamdulillah udah written, invitationnya written with your name gitu. Walaupun merasa nggak siap karena nyiapinnya tahun depan. Terus saya cerita seperti itu, dia cuma bilang, oh jangan berpikir untuk ditunda, karena itu betul-betul namanya Indra Amalia, istriku Lia, namanya Indra Amalia tuh udah Syawal Zulkaidah itu betul-betul kita niatkannya tuh udah bikin personal komitmen antua yang ngurusin mulai dari wasiat, personal komitmennya, karena kita tahu di Jakarta aja masih suka ada perselisihan, apalagi di tempat yang feedbacknya tanah haram, feedbacknya instan. Jadi itu banyak bikin komitmen. Kita lihat ini sebagai latihan untuk sendiri, nanti ditanya kita nggak apa-apa ya kalau sendiri-sendiri. Jadi dari awal bilang, oh ya kalau sendiri-sendiri itu artinya apa, kan nggak harus connected. Kondisi hatinya tuh seolah-olah Indonesia sudah tidak ada, artinya Indonesia dan segala isinya, artinya keluarga itu nggak ada. Artinya persis seperti kita mau dikubur gitu lah. Kita nggak berharap kembali, nggak ada lagi yang namanya Indonesia. Kalau Indonesia nggak ada kan nggak mikirin oleh-oleh. Price ini seperti ya, itu tadi personal invitation with your name written on it. Jalannya betul-betul udah ya Allah, here I am. Kesan baiknya di situ. Jadi Allah itu memudahkan, kita juga meringankan langkah kita pergi. Jadi bayangannya memang antisipasinya adalah memang perginya akan menjadi tantangan tersendiri, karena pergi berdua suami istri yang hari-hari penuh dengan tanda tawa dan marah-marahan gitu, bukan? Jadi memang banyak diwanti-wanti sama orang-orang bahwa pergi suami istri itu tidak mudah karena ada harapan bahwa topi suami kepala keluarga membimbing istrinya itu dibawa terus sampai sana topinya. Padahal kalau kita udah masuk ke niat perjalanan haji itu dibuka. Ada satu ayat yang sering kita pakai di sana antara saya sama istri, yaitu amalmu. Jadi kita sama-sama bertanggung jawab dan sama-sama mendapatkan ganjaran dari upaya kita dalam beramal soleh. Dengan begitu jauh lebih ringan, sesederhana aja. Jadi bila di sana kita masih ada keinginan pergi berdua ke masjid, itu pun kita lepas. Kenapa? Kalau saya mikirnya sederhana, sebaik-baiknya saf laki-laki adalah nomor satu paling depan, sebaik-baiknya tempat wanita adalah di rumah. Lalu para sahabiah protes kan, ya Rasulullah kalau kita mau dapetin ini berjamaah gimana caranya? Oh ya udah, kalau mau berjamaah sebaik-baiknya saf untuk wanita adalah di belakang. Artinya kalau posisi kita aja udah berbeda, yang terbaik waktu berangkatnya lebih dulu laki-laki untuk bisa, dan lebih dulunya tuh bukan cuma 10 menit, 15 menit, setengah jam, kadang-kadang 1 jam sebelumnya, untuk bisa dapetin the best place yang sesuai dengan anjuran Nabi. Jadi pulangnya pun begitu. Alhamdulillah hotelnya kan dekatnya, nggak harus nunggu, nggak harus dijemput. Understanding ini yang dibangun dari awal, komitmen yang ini dibangun dari awal itu mempermudah atau meringankan kita berjalan sendiri
ke tempat, kalau kita mau latihan tuh ke tempat atau istilahnya kuburnya. Yang dulu diikuti itu udah berlepas tangan. Jadi hubungan-hubungan itu di awal betul-betul walaupun nggak secara conscious ya, waktu itu terjadi begitu aja. Perjalanan haji saya sendiri dimulai sebelum haji, karena banyak hal yang perlu di flashback sehingga dapat O-nya itu dapat. Kita berada di satu tempat dan ada pahala berjamaahnya, itu dikasih solusi seperti itu. Sholat di Raudah itu keutamaannya tinggi, tapi untuk mencapai ke Raudahnya ada proses. Mana proses itu kita bisa tidak sengaja atau sengaja menzalimi orang lain, sehingga begitu sholat, pahala proses sama pahala sholatnya begitu diinin tekor. Saking nggak mau, nggak rela gitu ya, nggak rela doa atau sholat di Raudah itu terkurangi sedikit pun oleh proses saya ke sana itu. Jadi begitu kita sholat, begitu selesai sholat nggak lama kemudian sekatnya kalau udah 2-3 hari saya udah hafal nih harus duduk di sini supaya saya di sekat nomor 2. Katanya nggak boleh pakai logika. Itunya katanya harus pakai ilmu. Saya bilang tiga kali saya nyasar. Jadi pertama ditutup depan, muter ke sana, langsung bukan hatinya yang main itu tadi, logikanya. Kalau di Raudah habis salam itu diusir kan? Gimana caranya supaya kita udah doa udah lengkap gitu, tapi nggak diusir? Doanya pas lagi dalam sholat, lagi sujud doa nggak bisa diganggu kan? Logika tuh anteng gitu. Kayaknya udah dipersiapkan dari rumah deh. Itu nemu aja di sana. Aduh, ini caranya gini. Ada paper ditulis oleh satu mahasiswa graduate study pasca sarjana UIN Makassar. Dia menulis atau dia menginterview setiap orang yang keluar dari Raudah, diinterview. Judulnya kalau nggak salah, keegoisan umat Islam di Raudah. Nah, mungkin salah satu pertanyaannya, apakah Anda terpikir bahwa ada saudaramu di belakang yang sedang menanti untuk giliran situ? Apakah Anda percepat atau perlama? Kalau kita bisa lihat, ambil potret sederhana itu adalah potret umat. Hablum minallahnya seolah-olah, tapi tanpa pemahaman sosialnya. Artinya toleransinya dia. Kalau kita kan nggak bisa. Di Islam itu kan tidak mengenal, dipilah-pilah gitu nggak mengenal. Semua dimensi ini menentukan ini dan sebaliknya juga. Dimensi ini harus dilandasi dimensi vertikal. Itu juga orang yang baca, ada yang baca keras, dibacain kan. Itu juga saya setiap kali ngelewatin orang seperti itu, orang lain pasti ada yang terganggu. Padahal Rasulullah nontonnya nggak gitu. Kan Rasulullah li ilafi Quraisy li abudu sembala Rob dari rumah ini. Nggak usah keras, karena waktu ada yang bilang Allah Akbar, Rasulullah bilangnya apa? Engkau menyeru pada zat yang tidak benar gitu lah. Jadi itu persiapannya matang dan segala macam. Diuji ternyata tidak dapat penguji yang desain, dapat penguji yang paling tough, udah paling tough, paling keren, udah jawab aja sampai nggak bisa keluar suara saking nervousnya. Bisa juga hijau nervous. Akhirnya kan setiap kali ngomong tangkapnya beda. Selesai ya kamu silakan keluar. Udah ujiannya paling lama, udah 2 jam ujiannya, udah itu terus suruh nunggu, biasanya cuma setengah jam kasih hasil gitu. Sejam pula di luar. Doanya cuma satu, ya Allah apapun yang Engkau tetapkan untuk aku, berilah kekuatan untuk ikhlas menerimanya. Pikir paling lama seumur umur. Begitu itu dipanggil setelah Pak Indra, kami suka dengan tesisnya, topiknya menarik ini segala macam. Udah semua masukan-masukan kami ini, kami minta Anda untuk mengulang setelah Anda berhaji. Jadi nggak lulus Pak, diulang. Kayaknya seumur umur seingatku ini kali pertama nggak lulus ujian akademis sekalinya itu ini. Ya Allah, perjalanan hajiku sudah mulai. First time for everything ini. Tidak punya apa-apa, bukan siapa-siapa, nggak bisa apa-apa. Nah itu yang membantu meredakan. Pas masuk di haji itu logika-logika yang kata Mbak Anis, siasat-siasat, strategi-strategi itu diingetin. Kamu itu bukan siapa-siapa. Your IQ has nothing to do with your takwa. Di situ dikasih dia. Alhamdulillah nggak dikasih itu juga, dikasih lupa. Tapi 2 hari sebelum pulang mulai. Lebih lama dong di sini dong di Her. Allah Akbar. Padahal kalau anak di Her
rasanya berang itu. Perjalanannya sudah dimulai sebelum haji dengan diberi tidak lulus. Artinya di situ dinolkan IQ. Allah memudahkan kita untuk datang beribadah kepadanya. Fasilitasnya Allah itu nyeri gitu. Fasilitas dia untuk memudahkan itu tuh rasanya nyeri gitu. Ya dengan itu nggak lulus. Masa sih lu nggak lulus? Nah, ngomongnya jawabnya kan setengah mati ke orang tua juga. Indra nggak lulus, gimana caranya? Kamu nggak belajar ya? Udah habis-habisan deh, kamu persiapannya kurang. Udah bolak-balik latihan kayak Pak Harimau Mentas itu 5 kali udah diulang. Ya kalau orang bilang diberi kemudahan dengan kenyamanan, saya justru diingatkan bahwa keinginan untuk nyaman itu bukan pada tempatnya. Haji ini bukan pada tempatnya. Haji bukan pada tempatnya kamu menggunakan IQ.